Gimana kalau saya bilang 1 juta rupiah itu cuma langkah awal? Saya di sini bukan mau kasih motivasi. Saya di sini mau tunjukin gimana caranya berhenti hidup pas-pasan dan bikin 1 juta rupiah itu biasa aja kayak jajan kopi. Kedengerannya mustahil ya? Bagus. Dari situlah perubahan dimulai. Pernah kepikiran nggak? Kenapa udah ngelakuin semuanya bener tapi tabungan tetap aja kosong? Takut nggak cukup selalu ada dan rasanya susah banget buat keluar dari kekurangan. Kebanyakan orang mikir itu gara-gara nggak beruntung, nggak ada kesempatan, kurang sekolah. Tapi saya mau kasih tahu sesuatu yang mungkin bikin kamu kaget. Bukan itu semua, tapi paradigma kamu. Apa itu paradigma? Itu kayak kumpulan keyakinan dan kebiasaan yang udah nempel banget di alam bawah sadar kamu, diprogram dari kecil. Bahkan sebelum kamu sadar, bisa mikir sendiri. Ibaratnya kayak software yang nggak kelihatan yang ngatur semua keputusan, tingkah laku, dan akhirnya hasil yang kamu dapetin. Parahnya lagi, kamu bahkan nggak sadar lagi jalanin program itu. Kamu ngerasa udah ngendaliin semuanya, padahal cuma ngulangin pola lama yang nggak pernah kamu pertanyakan. Ingat nggak suara yang bilang uang itu susah dicari? Kamu harus kerja keras buat dapetinnya. Mimpi yang ketinggian itu bahaya. Itu bukan kamu. Itu paradigma kamu yang lagi ngomong. Dan selama dia masih berkuasa, kamu bisa aja sekolah tinggi, ikut kursus, buka bisnis, ganti karir. Tapi tetap aja balik lagi ke titik yang sama. Soalnya, dunia di luar kamu itu cuma cerminan dari dunia di dalam kamu. Saya udah ngeliat ini ratusan kali. Saya masuk ke perusahaan yang penjualnya selalu dapat hasil yang sama tiap bulan. Produknya diganti, skripnya diganti, pemimpinnya diganti. Tapi hasilnya tetap sama. Kenapa? Karena paradigma mereka sama. Dan kalau program di otak nggak berubah, kelakuan juga nggak berubah. Kalau kelakuan nggak berubah, hasilnya juga tetap sama. Persis kayak GPS yang nyangkut di jalan yang salah. Kalau itu bikin kamu kesel, bagus. Soalnya, langkah pertama buat berubah itu emang ngerasa nggak nyaman. Kalau kamu masih mikir harus usaha lebih keras, kerja lebih lama, ambil resiko lebih gede, mungkin kamu belum paham kalau yang bikin kamu nggak maju itu bukan kurang usaha, tapi kurang sadar. Saya mau bagiin sesuatu yang nggak pernah saya lupain. Dulu saya pernah bangkrut total. Kerja serabutan, utang numpuk, buat bayar kontrakan aja susah, apalagi mikirin masa depan. Terus, saya ketemu sama satu orang, seorang mentor. Dia ngelihat mata saya dan bilang, kalau kamu ngelakuin persis kayak yang saya bilang, kamu bisa dapetin semua yang kamu mau. Kedengerannya nggak masuk akal. Tapi, buat pertama kalinya, saya mutusin buat diem dan dengerin. Saya mulai mempertanyakan semua yang saya yakini soal uang, kesuksesan dan hak buat dapetinnya. Dan yang saya temuin itu nakutin. Saya lagi nyabotase diri sendiri setiap saat. Bukan karena saya mau, tapi karena paradigma saya diprogram buat kekurangan. Mungkin kamu juga gitu. Mungkin kamu diajarin kalau minta lebih itu egois. Kalau pengen yang banyak itu bahaya. Kalau orang kaya itu serakah. Kalau uang itu susah, langka, dan harus diperjuangin. Berapa kali kamu dengar uang nggak datang dari langit? Kata-kata itu jadi perintah, dan alam bawah sadar kamu nurut tanpa bertanya. Kayak mesin. Sedihnya, banyak orang yang hidupnya gitu-gitu aja tanpa sadar. Mereka nyalahin diri sendiri, ngebandingin diri sama orang lain, ngerasa kecil. Dan semua itu gara-gara nggak pernah merhatiin autopilot yang nyetir hidup mereka. Kamu mau ngelakuin itu sekarang? Kabar baiknya, kamu bisa reprogram sistem itu. Ilmu saraf udah ngebuktiin otak kamu itu fleksibel, bisa beradaptasi. Kamu bisa bikin koneksi baru. Kamu bisa ngajarin otak kamu buat mikir beda. Tapi itu butuh keputusan, butuh pengawasan, butuh keluar dari mode reaksi dan masuk ke mode kreasi. Saya mau nanya, berapa kali kamu punya ide bagus, semangat banget, terus tiba-tiba nyerah gitu aja dalam beberapa hari? Jawabannya ada di situ. Paradigma kamu narik kamu balik ke zona nyaman. Padahal nyaman itu isinya cuma sakit, utang, dan frustasi. Kamu harus paham satu hal. Selama paradigma kamu masih mikir 1 juta rupiah itu terlalu banyak, dia bakal bikin kamu tetap di situ aja. Soalnya emang itu tugas dia, bikin kamu aman. Meskipun yang jadi taruhannya itu
mimpi kamu. Jadi, mulai hari ini, coba perhatiin keyakinan kamu. Pertanyakan semua yang orang bilang soal uang. Tulis, baca keras-keras, ganti kata susah jadi mungkin, mahal jadi terjangkau, nggak bisa jadi gimana caranya. Bikin itu jadi kebiasaan. Soalnya perubahan nggak datang dalam 1 hari, tapi dimulai dalam 1 hari. Ingat, kamu nggak lagi ngelawan kurangnya uang. Kamu lagi ngelawan program lama. Dan dia cuma kehilangan kekuatannya kalau kamu ngelawannya pakai kesadaran baru. Kalau itu terjadi, yang tadinya mustahil, jadi nggak bisa dihindarin. Pernah nggak kamu ngerasa ada yang aneh pas dengar kata 1 juta? Aneh ya, kamu pengen itu. Tapi pas kamu mikirin itu ada rasa nggak nyaman. Kayak otak kamu bilang, hati-hati, ini terlalu besar. Nah, rasa nggak nyaman itu jadi ukuran seberapa sadar kamu soal uang. Ini bukan soal pengen uang lebih. Semua orang juga pengen. Tapi, ini soal bisa ngerasa biasa aja pas mikirin itu. Kalau mikir punya 1 juta itu sama aja kayak belanja bulanan. Dunia di luar kamu bakal ngatur diri sendiri buat mewujudkan itu. Sadar itu bukan cuma tahu. Itu pengalaman di dalam diri. Kamu bisa aja ngapalin angka. Belajar laporan keuangan, ikut kursus keuangan, tapi tetap aja kelakuan kamu kayak orang yang gajinya pas-pasan. Soalnya kalau nggak ada emosi yang sesuai, otak kamu cuma nyimpen itu jadi data yang dingin. Hasil penelitian otak nunjukin, kalau kita cuma bisa ngebentuk kenyataan baru kalau otak depan, logika, dan sistem limbik, emosi, nyala bareng. Makanya banyak orang yang sekolahnya tinggi tapi tetap aja nggak punya apa-apa. Sementara yang sekolahnya nggak terlalu tinggi, malah sukses. Soalnya, mereka udah ngerasain kaya sebelum itu ada di rekening. Saya nemuin ini pas lagi duduk di sofa coklat di ruangan sempit di Glenview, Illinois, tahun 1973. Saya nulis, saya bakal bangun perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia. Nggak ada yang bikin saya pantas buat ngelakuin itu. Nggak punya uang, nggak punya kenalan, nggak punya pengalaman. Tapi saya bisa ngeliat, denger, dan nyium ruang rapat saya kayak lagi ada di situ. Saya bayangin suara telepon, suara mesin tik, bahkan aroma kopi yang lagi muter. Saya ngebayangin itu terus, sampai beberapa tahun kemudian, saya dapat telepon yang bilang, "Bob, kita udah sampai ke semua benua. Kalau saya nunggu kondisi ideal, kamu nggak bakal dengar saya sekarang. Mau coba, ambil duit receh, taruh di dompet, dan tiap hari bertingkah kayak lagi bawa duit banyak di dompet. Ini bukan pura-pura. Ini ngelatih saraf kamu buat ngehubungin kata uang sama rasa kaya, bukan sama rasa tegang. Otak kamu punya sistem aktivasi retikular. Kayak filter yang nyari di lingkungan sekitar semua yang sesuai sama pikiran kamu. Pas kamu ngerasain aman soal keuangan, kamu mulai ngelihat kesempatan yang tadinya nggak kelihatan. Kenalan yang jadi pelanggan, kursus yang bikin bisnis kamu maju, investasi yang tadinya kelihatan bahaya sekarang jadi masuk akal. Coba lihat Sarah Blakely. Umur 29 tahun, jualan dari pintu ke pintu. Nggak ada investor yang mau dengar soal pakaian dalam yang bikin badan kelihatan langsing. Sementara keluarganya bisik-bisik, mendingan kerja yang pasti aja. Dia udah ngebayangin dirinya lagi nawarin produknya ke toko-toko terbesar di dunia. Dia ngebayangin itu terus, sampai akhirnya ada pembeli dari Neiman Marcus yang mau ketemuan. Dan sisanya jadi cerita sukses yang nilainya miliaran. Itu bukan keberuntungan. Itu hasil dari nyamain visi di otak sama tindakan di dunia nyata. Sekarang coba diam 30 detik, tutup mata dan tanya, gimana saya napas, jalan, dan mutusin sesuatu pas sudah punya 1 juta pertama? Biarin aja postur tubuh, nada suara, bahkan baju yang kamu pakai datang sendiri. Catat semuanya. Selama 21 hari ke depan, coba hidupin sebagian kecil dari karakter itu. Balas email dengan percaya diri, nawar tanpa buru-buru, nolak semua yang nggak sesuai sama standar baru kamu. Badan kamu mungkin mikir kamu lagi acting, tetap lakuin aja. Soalnya, ngulang-ngulang bakal ngebentuk sirkuit saraf baru. Dan ilmu fisika kuantum bilang kalau semua keadaan yang dipertahanin dengan benar bakal jadi kenyataan di dunia nyata. Kamu bisa aja terus ngumpulin teknik, atau mulai sekarang, kamu bisa mulai ngerasain diri kamu udah sukses. Soalnya, pas di dalam diri kamu nerima, dunia luar bakal ngikutin, dan 1 juta bukan lagi jadi gunung yang susah didaki, tapi cuman jadi tempat istirahat pertama dalam perjalanan.
Pernah nggak kamu merhatiin banyak orang nunda keputusan penting nunggu waktu yang tepat? Padahal waktu itu nggak pernah datang. Mereka nunggu punya uang lebih banyak, waktu lebih banyak, keamanan lebih banyak, dukungan lebih banyak. Tapi mereka nggak sadar kalau nunggu itu sebenarnya pilihan yang lagi mereka sembunyiin. Dan pilihan itu ngebentuk hidup mereka, hari demi hari, tanpa mereka sadarin. Yang paling bikin nggak maju itu bukan kekurangan, tapi ragu buat mutusin. Sejujurnya, mutusin itu kekuatan yang paling diremehin pas lagi ngomongin soal kesuksesan. Saya nggak ngomongin keputusan kecil kayak mau makan apa atau pakai baju apa. Saya ngomongin keputusan yang ngerubah arah, yang ngerobek peta lama, yang naruh kamu di jalan yang baru. Meskipun kamu belum tahu jalan itu bakal kemana. Kebanyakan orang nggak bisa gerak antara apa yang mereka pengen dan apa yang mereka takutin. Tapi siapa yang belajar buat mutusin, meskipun nggak ada jaminan, bakal nemuin kekuatan yang bisa ngerubah semuanya. Saya ingat pernah ngobrol sama anak saya, Raymond. Dia capek, frustasi, pengen keluar dari tim renang. Tapi dia nggak mau tanggung jawab buat milih. Dia pengen saya yang mutusin buat dia. Saya nolak. Saya bilang, Raymond, kalau kamu nyerah sekarang, lain kali bakal lebih gampang. Terus lebih gampang lagi. Sampai akhirnya nyerah itu jadi bagian dari diri kamu. Dia nggak jadi keluar. Dia belajar kalau keputusan buat terus maju, meskipun nggak nyaman, ngebangun sesuatu di dalam diri kita yang nggak bisa diajarin di sekolah. Kekuatan dari dalam. Kamu juga gitu. Berapa kali kamu sembunyi di balik keraguan? Berapa kesempatan yang udah kamu lewatin cuman karena kamu nunggu tanda, kepastian atau jaminan? Maaf ya, tapi jaminan nggak datang sebelum keputusan, tapi sesudah. Kejelasan datang pas lagi gerak, bukan pas lagi diem. Nunggu takutnya hilang itu kayak nunggu laut tenang sebelum belajar renang. Kamu cuma bisa belajar renang pas lagi di tengah arus. Ilmu pengetahuan udah ngebuktiin itu. Penelitian di Psychological Science nunjukin kalau orang yang gampang mutusin punya harga diri yang lebih tinggi, lebih kuat pas ditolak, dan lebih sering nyampe target yang susah. Bukan karena mereka lebih pinter atau lebih berbakat, tapi karena mereka cepet mutusin dan langsung ngelakuin. Keputusan ngebangkitin sistem fokus di otak, namanya sistem aktivasi retikular, yang bikin kamu mulai ngelihat kesempatan, kenalan, dan sumber daya yang dari dulu udah ada di sekitar kamu, tapi nggak kamu sadarin. Nggak bisa mutusin punya harga yang mahal. Harganya itu kedamaian, harganya itu energi. Harganya itu bertahun-tahun dalam hidup kamu. Soalnya, pas kamu mikir-mikir dan nunda-nunda, hidup tetap jalan. Dan tahu nggak apa yang paling bahaya? Tiap kali kamu nunda sesuatu yang penting, kamu ngebuktiin ke saraf kamu kalau lebih aman buat nggak ngapa-ngapain. Tiap kali kamu nggak mutusin, kamu ngebangun identitas yang rapuh, yang kebiasaan ngalah. Dan identitas itu nyebar ke semua area. Ke uang yang nggak kamu dapetin, ke hubungan yang nggak berkembang, ke kesempatan yang nggak jadi kenyataan. Banyak orang nanya ke saya, Bob, gimana caranya kamu ngambil keputusan yang gede-gede dengan yakinnya? Saya jawab, karena saya udah belajar kalau nggak mutusin itu keputusan yang paling bahaya. Pas kamu mutusin, meskipun salah, kamu belajar, nyesuain, dan berkembang. Tapi, pas kamu nggak mutusin, kamu malah jadi lemah. Kamu mulai ngeyakinin diri sendiri kalau kamu butuh waktu lebih banyak, informasi lebih banyak, persiapan lebih banyak. Padahal, yang kamu butuhin itu keberanian. Keberanian itu bukan nggak adanya rasa takut, tapi tetap ngelakuin meskipun takut. Kalau kamu ngerasa lagi nggak maju, ngerasa stuck, ngerasa semuanya kayak mulai dari awal terus dan nggak ada yang berhasil, coba perhatiin seberapa sering kamu nunda keputusan, yang gede atau yang kecil. Soalnya itu yang ngebentuk kenyataan kamu. Kamu nggak bangun 1 juta dengan usaha yang lebih keras. Kamu bangun 1 juta dengan keputusan yang nyamain pikiran, hati, dan tindakan kamu sama kehidupan yang kamu pengen. Saya punya tantangan buat kamu. Selama 60 hari baca tiap hari dengan keras bab soal keputusan di buku Think and Grow Rich, karangan Napoleon Hill. Lakuin itu dengan benar. Serap semua kata-katanya dan lihat gimana pikiran kamu mulai jadi lebih kuat. Kamu bakal ngerasa kalau lama-lama kamu mulai bilang iya buat yang bikin kamu berkembang dan enggak buat yang bikin kamu lemah tanpa harus mikir panjang.
Soalnya, yang ngerubah hidup kamu itu bukan apa yang kamu tahu, tapi apa yang kamu putusin buat ngelakuin dengan apa yang kamu tahu. Dan mungkin aja hidup kamu lagi nunggu keputusan kamu buat mulai beneran kejadian. Kamu nggak narik apa yang kamu pengen, kamu narik apa yang kamu jadi. Ini salah satu kebenaran yang paling kuat dan paling diabaikan soal kenyataan yang kita jalanin. Kebanyakan orang mikir kalau cukup dengan pengen banget, nulis target, ngulangin kalimat positif dan semuanya bakal berubah. Tapi mereka lupa buat ngeliat ke dalam diri dan nanya, apa benar saya udah ada di frekuensi yang saya pengen? Soalnya alam semesta nggak ngasih apa yang kamu bilang. Dia ngerespon apa yang kamu pancarin terus-menerus, meskipun kamu nggak sadar. Ini bukan puisi, ini ilmu pengetahuan. Pikiran kamu itu listrik, emosi kamu itu magnet. Bareng-bareng mereka ngebentuk medan getaran yang ngirim sinyal ke semua yang ada di sekitar kamu. Dan medan itu narik situasi, orang, ide, dan kesempatan yang getarannya sama. Kalau kamu bangun tiap hari dengan rasa takut, ngerasa kekurangan, khawatir soal tagihan, meskipun kamu bilang pengen sukses, getaran kamu lagi bilang yang lain. Dan alam semesta dengar apa yang kamu getarin, bukan apa yang kamu bilang. Anggap aja kayak radio. Kamu pengen dengerin stasiun yang muterin jazz, tapi radio kamu lagi nyetel berita sedih seharian. Percuma kamu marahin radio, atau berdoa biar radionya berubah. Kamu harus ganti frekuensinya. Dan pikiran kamu juga gitu. Kalau kamu pengen hidup di kenyataan yang beda, kamu harus nyesuain frekuensi di dalam diri kamu biar sama kayak kenyataan yang kamu pengen. Mungkin kamu mikir, tapi Bob, gimana caranya saya mikir kayak orang kaya kalau saya aja masih ngutang sana-sini? Saya ngerti, saya tahu gimana rasanya. Soalnya saya pernah ada di situ. Perubahan besar itu datang pas kamu paham kalau kenyataan kamu sekarang itu cuma cerminan dari pikiran kamu di masa lalu. Apa yang kamu jalanin sekarang itu bukan vonis. Itu cuma hasil dari apa yang udah kamu pertahanin di pikiran kamu cukup lama. Kabar baiknya, kalau kamu mulai ngerubah frekuensi kamu sekarang, cerminan di masa depan juga bakal berubah. Soalnya, hidup itu selalu ngerespon. Banyak orang mikir ini pura-pura, ini ilusi, ini positif yang berlebihan. Tapi ini bukan soal pura-pura. Ini soal nyamain pikiran, perasaan, dan tindakan kamu sama apa yang kamu pengen jalanin. Kalau kamu pengen uang lebih banyak, kamu harus mulai ngerasain gimana rasanya hidup dengan tenang soal keuangan. Bukan cuma pengen, tapi ngerasain. Soalnya, pas kamu ngerasain beneran, badan kamu mulai bertingkah kayak itu udah jadi kenyataan. Dan pas kamu bertindak sesuai dengan identitas yang baru, dunia bakal ngerespon.